warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kusumawati Rahmat, NPM 253522148. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pemaparan mengenai mengatasi konflik antar generasi X, milenial, dan generasi Z di tempat kerja. Di era dunia kerja saat ini, kita berada dalam lingkungan yang terdiri atas berbagai kelompok generasi. Keberagaman tersebut menjadi sebuah kekuatan apabila mampu dikelola dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak dipahami, perbedaan karakter dan cara pandang dapat memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan menurunkan produktivitas tim. Setiap generasi dibentuk oleh pengalaman hidup dan perkembangan zaman yang berbeda. Generasi X yang lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980 tumbuh dalam lingkungan yang mengutamakan disiplin, loyalitas, dan kerja keras. Mereka cenderung menghargai pengalaman, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah secara matang, serta terbiasa bekerja secara mandiri. Kemudian ada generasi milenial yang lahir sekitar tahun 1981 sampai 1996, berkembang pada masa kemajuan teknologi informasi. Mereka dikenal adaptif, kreatif, senang berkolaborasi, serta menginginkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Milenial juga menghargai kesempatan untuk berkembang dan memperoleh umpan balik yang jelas. Sementara itu, generasi Z yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012 merupakan generasi yang sejak kecil telah akrab dengan teknologi digital. Mereka cepat mempelajari hal baru, mampu mengakses informasi dengan mudah, terbiasa bekerja menggunakan teknologi, dan cenderung menginginkan komunikasi yang cepat serta terbuka. Perbedaan karakter tersebut seringkali menjadi sumber konflik. Misalnya, generasi X mungkin menganggap generasi yang lebih muda kurang sabar dan kurang menghargai proses. Di sisi lain, milenial dan generasi Z bisa saja menilai cara kerja senior terlalu kaku atau lambat dalam beradaptasi dengan perubahan. Konflik juga dapat muncul akibat perbedaan gaya komunikasi. Sebagian orang lebih nyaman berdiskusi secara langsung, sementara yang lain lebih memilih menggunakan aplikasi pesan atau media digital. Selain itu, perbedaan cara memberikan dan menerima kritik juga dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak disampaikan dengan bijaksana. Namun, perlu kita pahami bahwa konflik bukanlah sesuatu yang selalu negatif. Konflik dapat menjadi peluang untuk saling belajar, memperbaiki proses kerja, dan menghasilkan inovasi apabila dikelola secara tepat. Lalu, bagaimana cara mengatasi konflik antar generasi di tempat kerja? Pertama, kita dapat membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, di mana setiap individu perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Mendengarkan secara aktif konflik antar generasi di tempat kerja. Pertama, kita dapat membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, di mana setiap individu perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Mendengarkan secara aktif merupakan kunci untuk memahami sudut pandang orang lain. Kedua, dapat mengembangkan budaya saling menghormati. Perbedaan usia bukanlah ukuran kemampuan seseorang. Pengalaman yang dimiliki generasi X merupakan aset berharga, sementara kreativitas dan penguasaan teknologi yang dimiliki oleh generasi milenial dan generasi Z juga menjadi kekuatan organisasi. Yang ketiga, dapat mendorong kolaborasi lintas generasi. Dalam sebuah tim, anggota dari berbagai generasi dapat saling melengkapi. Senior dapat berbagi pengalaman dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sedangkan generasi yang lebih muda dapat memberikan ide-ide baru serta solusi berbasis teknologi. Yang keempat, dapat menerapkan program mentoring dua arah. Tidak hanya senior membimbing junior, tetapi juga junior dapat berbagi pengetahuan mengenai perkembangan teknologi, digitalisasi, maupun tren baru kepada senior. Pendekatan ini menciptakan proses belajar yang saling menguntungkan. Yang kelima, fokus pada tujuan bersama. Perbedaan cara bekerja seharusnya tidak mengaburkan tujuan utama organisasi. Ketika semua anggota tim memiliki visi dan misi yang sama, perbedaan akan lebih mudah diselaraskan. Keberhasilan dari sebuah organisasi tidak ditentukan oleh generasi mana yang paling hebat, melainkan pada
kemampuan seluruh generasi untuk dapat bekerja sama satu sama lain. Pengalaman tanpa inovasi akan sulit berkembang, sedangkan inovasi tanpa pengalaman juga berisiko menghasilkan keputusan yang kurang matang. Oleh karena itu, mari kita jadikan keberagaman generasi sebagai kekuatan. Bangun komunikasi yang sehat, saling menghormati, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan membangun budaya kerja yang harmonis. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah pesan sederhana. Perbedaan bukanlah penghalang untuk bekerja sama, tetapi kesempatan untuk saling melengkapi menuju tujuan yang sama. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang terbuka terhadap perbedaan, mampu berkolaborasi lintas generasi, dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.